Pekalongan makom ke kuburan. Tapi kalau yang disebut makom Ibrahim dan Mekah niku sanes kuburane Kanjeng Nabi Ibrahim. Tapi watu sing biyen digawe ancik-ancik nalikane Nabi Ibrahim gawe Ka'bah. Iku saking swarga warnane putih. Saiki diselehke nang kurungan emas. Mungkin panjenengan selama mriko ndak pernah memperhatikan ada bukti autentik sebagaimana diterangkan di dalam tafsir bahwa salah satu kemuliaan kekuasaanipun Allah, kemuliaane Ka'bah menika Ka'bah mboten nate diliwati manuk. Jadi manuk walaupun di sana misalnya doro akeh ora ono, doro manuk mabur terus melanglang buana di atas Ka'bah ndak. Kecuali di dalam tafsir itu malah dijalankan kecuali kalau ada burung yang sakit. Burung yang sakit kemudian dia ingin tabarukan, dia bisa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan izin untuk bisa menghirup udara di atasnya Ka'bah. Itu salah satu bukti bahwa memang Baitullah di bawah naungan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika dulu ada Raja Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah karena kecemburuan, gawe dhewe Ka'bah ora ana sing mara kaya cap gawen ngono. Cek mending cap gawen sik ana sing niliki ora ketahun pisan. Sementara Ka'bah itu bukan saat sekarang aja. Sebelum Islam pun Ka'bah itu sudah menjadi tempat tujuan orang. Sehingga ketika Abraham minta izin api-apian, Pak ngerumuk tapi api-apian, poyan kali simbahe Kanjeng Nabi Abdul Muthalib. Oleh Abdul Muthalib ya silakan saja, itu bukan milik saya. Itu yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya wa arsala alaihim Thairon ababil tarbihim bi ijaratim min sijil. Allah mengirimkan pasukan burung ababil. Kemudian burung ababil itu melontari batu nembaki karo pasukan gajah, sehingga akhirnya pasukan gajah berantakan, bubar, do mati karepe dhewe. Saking panase batu kerikil. Nah, dengan adanya kita bisa datang ke sana membuktikan secara langsung, mudah-mudahan menambah keyakinan kita. Jadi apa yang kita selama ini lakukan ketika sholat mustaqbilal kiblati, madhep kiblat, yakin kiblate Ka'bah riono. Yang kedua, kita bisa ziarah ke makam Rasulullah walaupun cuman sekali aturannya. Kita bisa ke Raudhah, tapi kalau sekedar sowan ziarah bisa, tapi kalau di Raudhah itu ma baina mimbari wa baiti, antara rumahku dan mimbarku kata Rasulullah raudhatun min riyadil jannah, termasuk taman-tamaning swarga, sehingga orang akan berebut sebagai tempat yang mustajabah. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,
oleh pemerintah Arab Saudi sebagai penguasa mengatur jamaah haji yang mau ziarah atau yang mau ke Raudhah diatur sedemikian rupa, hanya diberikan kesempatan 1 kali untuk berdoa di Raudhah. Nah, sebelahnya makam Rasulullah itu dulu rumahnya Kanjeng Nabi. Yang ada di situ itu ada 3. 1 makam Rasulullah, yang kedua makamnya sahabat Abu Bakar, yang ketiga adalah sahabat Umar bin Khattab. Jadi hanya 3 yang ada di situ. Ketika masih hanya 1 Kanjeng Nabi, niku sing jenenge Sayyidatina Aisyah, karena di rumahnya sendiri ya berpakaian biasa ketika ziarah. Begitu juga ketika ada makamnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidatina Aisyah masih biasa. Tapi ketika sudah ada makamnya Sayyidina Umar bin Khattab, maka Sayyidatina Aisyah ketika ziarah ke situ berpakaian berukut. Hingga ada orang yang tanya, "Loh kok dengaren? Wingi-wingi orang berukut, saiki kok berukut?" Sayyidatina Aisyah menjawab, "Kalau kemarin ketika awal Rasulullah itu suami saya. Ketika ada sahabat Abu Bakar itu ayah saya. Jadi sahabat Abu Bakar itu kan bapaknya Sayyidatina Aisyah, moro tuwane Kanjeng Nabi. Karo bapak ora berukut ora kaiki. Ning barang ana Sayyidina Umar itu orang lain. Sehingga Sayyidatina Aisyah memberikan suri tauladan, memberikan contoh dia karena ada orang lain yang bukan muhrim, walaupun secara fisik sudah meninggal, dia menjaga kepribadiannya sebagai seorang wanita yang harus menutupi aurat. Itu makom yang ada di Madinah, menjadi mulia karena ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita sebut sebagai Habibullah, kekasihnya Allah. Sehingga ada 2 pendapat. Satu sisi menganggap bahwa Mekah lebih utama kalau dibanding-bandingkan, dengan alasan ada Baitullah. Sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali. Tapi kalau di Madinah hanya 1000 kali. Tapi ada yang berpendapat bahwa Madinah lebih utama, sehingga kita kalau di sana harus sering-sering diperintahkan, dianjurkan suruh baca sholawat. Karena apa? Karena di sana ada Rasulullah yang notabene Habibullah, kekasih Gusti. Cara sampean kon milih omah apa milih bojo? Milih bojo apa dong wae. Ini kan bojo Habibullah. Sementara di dalam hadis qudsi Allah jawab apa? Laulaka ma khalaqtul aflaq. Andikan tidak ada Rasulullah, dunia ini kan diciptakan. Niku dengan Rasulullah menjadi disebutnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, walaupun lahirnya belakangan Nabi sing terakhir, tapi dipun sebut Sayyidul Anbiya, pimpinane para nabi wal mursalin. Bahkan di dalam khutbah nikah kadangkala ada yang menceritakan ketika Nabiullah Adam alaihi salam mau nikah dengan Sayyidatina Hawa,
Ditanya, wa ma mahru, apa mas kawinnya? Ternyata mas kawinnya Kanjeng Nabi Adam nalikane nikah kalian Sayyidatina Hawa niku antusolliya ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mas kawine Kanjeng Nabi Adam niku duduk rukuh, tapi maca sholawat datang Kanjeng Nabi. Jadi walaupun jasadnya Nabi belum ada, Nabi Muhammad, tapi nurnya itu sudah ada. Ya. Sehingga Nabiullah Adam pas kawinnya maca sholawat datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika Nabiullah Adam meminta ampunan, itu juga menyebut demi nama Muhammad. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala tanya, loh, kok ujug-ujug ngerti Muhammad iki kok endi? Wong urung ana. Ternyata di surga sudah ada tulisan nama Muhammad yang bersanding dengan nama asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Adam, tidak mungkin ada nama yang disandingkan kalau orang itu tidak penting, tidak orang istimewa, pati-pati nang sandinge dia mesti wong penting. Oleh karenanya kita dianjurkan untuk senantiasa membaca sholawat. Bahkan di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat membaca sholawat kepada Nabi. Baru kemudian ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima. Kemudian kita disuruh untuk membaca sholawat. Maka sholat yang tidak ada sholawatnya dalam tahiyat tidak sah. Maka tahiyat ketika kita sholat itu harus sampai kepada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maca tahiyat kok ora maca sholawat, tidak ada gunanya. Maka kita harus biasa mengagungkan Rasulullah. Apakah kita mengagungkan Rasulullah itu Rasulullah butuh kita? Tidak. Sing butuh awake dhewe, butuh rahmate, butuh syafaate, butuh pitulunge. Mengko besok nang dina akhirat nalikane manungsa iku padha mlaku lewat siratal mustaqim, niku Kanjeng Nabi Muhammad siap berada di samping untuk memantau umat mbok menawa ana umat sing butuh digandeng, sing butuh disyafaat. Niku betapa yang namanya Kanjeng Nabi senantiasa memikirkan nasib umatnya. Sehingga ketika mau meninggal pun yang disebut oleh Rasulullah ummati, ummati. Oleh karenanya kita sebaiknya sebagai umat Rasulullah ngaku jadi umat Kanjeng Nabi, perbanyaklah membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur kita sudah bisa ziarah ke makam Rasul, bisa berdoa di tempat yang mustajabah, di Raudhah. Mudah-mudahan apa yang dibaca doa panjenengan di sana dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mungkin aris tasakuran tinggal satu lagi ora salah ya. Saya berharap nanti atau hari ini sekalian dipimpin monggo untuk membentuk semacam apa ya, paguyuban, sapa sing ditunjuk ketua, Pak Furkon, Pak Ferdi, Pak Rohim, nanti yang mengatur
Ya, nanti kalau mau arisan bergabung dengan yang lain ya monggo. Mau kita sendiri monggo niku jenengan. Yang penting yang saya harapkan ada silaturahim. Arisan ora kudu akeh, nyuguh ora kudu warna-warna enak-enak. Yang penting iso ketemu, ngobrol, ngelekake semangat kita di sana beribadah. Di samping sing jenenge silaturahim itu penting sangat, ya. Termasuk apa? Abdul Qurbat niku silaturahim utama-utama ibadah marang Allah ya silaturahim. Bahkan enten dawuh Kanjeng Nabi, sapa wangi kepingin dijembarke rezekine, dijawake umure, fal yasil rahimah monggo becik nepung seduluran. Nang omah mlompong tingak-tinguk ora ana jeruk lah barang silaturahim mrene ana jeruk. Ana jeruk, ana lengkeng, ana anggur. Nang omah kan ora ana. Nang omah mikir gawean mumet kaya Pak Kiamat. Nang kene guyonan kelalen gaweane. Kaya Pak tambah umure Pak urip salawase. Jadi berkah silaturahim dadi upamane Israil teko ring papak nyabut dah kecelik ora ana mergo sampean silaturahim. Dijembrene sampeyan wis beni ora sida maneh. Si terus. Dene kok ketemu nang jalan ya kecelakaan nasib. Kula kinten niku mawon ingkang saged pelakaraken pinamale kula suwun monggo mangke Pak Purba diatur siapa yang mau ditunjuk sebagai ketua, sekretaris, bendahara, yang penting ada wong telu lah. Nah nanti mau pertemuannya apa awal bulan, apa pertengahan bulan, apa akhir bulan, tindane napa saged dirembuk. Iku mawon pinamale nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng Bapak Kiai Haji Saiful Bahri yang telah memberikan tausiah kepada kita semua. Untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Haji Rosikin. Monggo. Nah ngarep pisan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin. نعمة وكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الصاحب البشرى. آمين. صلاة تبشرنا بها أهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا والمسلمين وطالبات من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أزواجنا أولادنا وعليك المسلمين مسلمات. اللهم يا الله لا تدعنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا عدوا إلا أهلكته ولا دين إلا أتيته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من هواج الدين والدنيا والآخرة إلا قضيتها يستقطع برحمتك. اللهم يا الله اللهم رزقتنا زيارة الحرمين فرزق وبلغ أهلنا وأولادنا ومن حضر في مسجدنا هذا إلى الحرمين أتى محمد والنصر وزاد محمد صلى الله عليه وسلم في لطف وعافية والمسلم وعظام. اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا دافع السجاد إنا كنا نتوجه نسألك يا الله أن تغفر ذنوبنا وأن تشفي مرضانا وأن تكرمنا وأن تزم ذريتنا وأن تقضي حوائجنا حوائج الدين والدنيا والآخرة بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. منا الدعاء من الرجال محتاج بدعاء يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عافية والسلامة والسعادة والشهادة
الشهادة وحسن الخاتمة صلى الله عليه وسلم محمد وعلى رب العالمين تقبل الله منكم. Matur nuwun dumateng Ustaz Haji Rosikin yang telah memberikan doa. Rangkaian acara Walimatul Haji alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Kami sebagai pengacara, apabila ada kesalahan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Acara terakhir nanti ramah tamah. Dari cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.